Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan semua metode pencadangan pada Samsung Galaxy S20 FE. Baiklah, mari kita mulai. Kita perlu membuka pengaturan kita terlebih dahulu. Setelah kita sampai di sini, gulir ke bawah sepenuhnya. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi sampai Anda menemukan akun dan cadangan. Dan sekarang kita dapat membuat cadangan menggunakan Samsung Cloud. Kita dapat mencadangkan data kita ke Google Drive. Dan kita dapat menggunakan transfer penyimpanan eksternal. Jangan lihat pada opsi bawa data dari semua perangkat, karena Anda tahu opsi ini hanya untuk memasukkan data ke Samsung kita, bukan untuk mengirim data dari perangkat ini ke perangkat lain. Jadi opsi ini hanya untuk Anda tahu memasukkan data ke perangkat tersebut. Kita ingin mengeluarkan data. Jadi mari kita mulai dengan Samsung Cloud mungkin. Untuk membuat cadangan menggunakan Samsung Cloud, Anda harus sudah membuat akun Samsung dan harus sudah masuk. Jadi klik pada cadangkan data. Sekarang pilih hal-hal yang ingin Anda cadangkan. Itu terserah Anda. Dalam kasus saya ingin semua hal itu, kecuali layar utama dan aplikasi-aplikasinya. Dan sekarang klik pada cadangkan. Sekarang prosesnya sudah dimulai. Dalam kasus saya, ini tidak akan memakan waktu lama, karena saya tidak menyalin aplikasi apapun. Setelah Anda bisa melihat semua ikon itu, artinya semuanya berjalan dengan baik. Lalu klik selesai. Dan itu saja. Cadangan kita sekarang sudah tersimpan di Samsung Cloud kita. Cukup mudah, kan? Sekarang mari kita masuk ke Google Drive. Klik pada cadangkan data. Dan sekarang pastikan bahwa di bawah detail cadangan, saat kita klik pada foto dan video, semuanya sudah aktif. Dalam kasus saya perlu melakukannya. Di sini kita juga bisa klik untuk mengaktifkan cadangan. Dan juga mari kita periksa pada data perangkat lain apakah juga sudah diaktifkan. Jadi pastikan kedua hal tersebut sudah aktif. Dan sekarang kita perlu memastikan di akun mana kita membuat cadangan karena kita tidak melihatnya di sini dan saat kita klik pada foto dan video. Bukan di sini, maaf. Cukup kembali saja lalu klik pada Google. Dan di sini kita punya akun Google yang sedang kita gunakan. Dan pada akun tersebut, cadangan kita akan disimpan dan diamankan. Jadi jangan lupa email dan kata sandinya karena jika ingin memulihkan data di masa depan, kamu harus masuk ke akun Google yang sama. Sekarang kita bisa kembali ke menu cadangan data, pastikan semuanya sudah diaktifkan dan sekarang klik tombol hijau, cadangkan sekarang. Sekarang prosesnya akan dimulai. Kamu bisa melihat di sini ada lingkaran kecil yang muncul. Dan lingkaran itu perlahan mulai terisi. Ketika lingkaran itu menghilang, artinya cadangan kita telah berhasil dibuat. Jadi, akan kembali setelah prosesnya selesai. Oke, jika kamu melihat pada data perangkat, kita juga bisa melihat bahwa cadangan baru saja dibuat beberapa detik yang lalu. Ini juga sebagai konfirmasi tambahan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekarang mari kita lanjut ke transfer penyimpanan eksternal. Klik pada itu, gulir ke bawah, lalu klik lanjutkan. Klik selengkapnya dan izinkan. Dan sekarang kita perlu memasukkan kartu SD atau memasukkan perangkat penyimpanan USB. Saya akan menggunakan USB. Jadi saya akan mencolokkannya. Saya juga perlu untuk menghapus semua kasus saya yang ada, jadi baru akan sangat cocok. Sekarang, mari kita pilih lagi drive penyimpanan eksternal, dan sekarang pilih pencadangan ke penyimpanan USB. Sekarang akan memindai data, jadi kita perlu menunggu sebentar. Dan sekarang kita dapat memilih apa yang ingin kita backup. Kita dapat memilih semuanya, hanya panggilan, kontak, dan pesan, atau Anda juga dapat mengeklik khusus lalu berikutnya. Dan Anda dapat secara manual memilih hal-hal yang ingin atau tidak ingin dicadangkan. Dalam kasus saya hanya menginginkan panggilan, kontak, dan pesan, jadi saya akan memilih yang itu lalu klik berikutnya. Klik OK, dan sekarang proses telah dimulai. Jadi kita perlu menunggu sebentar hingga selesai. Oke, kita dapat melihat hasil cadangannya. 95 item telah disalin. Jadi sekarang klik berikutnya, klik selesai, dan selesailah sudah. Sekarang kita bisa mencabutnya. USB kami. Seperti itu saja.
Oke, itu saja dalam video ini. Terima kasih semuanya telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan berlangganan